warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28920500058 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dimas Wicaksono, SEMAK. Pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Bisa juga diartikan bahwa analisis laporan keuangan adalah aktivitas identifikasi, menilai, mengelola, hingga membandingkan informasi laporan keuangan menjadi informasi yang sebenar-benarnya dan mendalam. Analisis laporan keuangan perlu dibuat agar laporan keuangan yang sudah dibuat tidak hanya menjadi sebatas laporan. Ada beberapa teknik analisis laporan keuangan yang dapat digunakan untuk berbagai jenis laporan keuangan. Beberapa teknik tersebut meliputi analisis common size, analisis trend, analisis persentase perubahan, dan analisis industri. Meskipun keempat teknik analisis laporan tersebut memiliki fungsi yang berbeda, namun semuanya sama-sama dapat memberikan gambaran potensi finansial perusahaan. Selanjutnya, metode analisis laporan keuangan. Secara umum, metode analisis laporan keuangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode horizontal dan vertikal. Analisis horizontal. Metode analisis keuangan horizontal adalah metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan pos-pos laporan keuangan yang sama pada periode yang berbeda. Umumnya, perbandingan laporan keuangan yang dianalisis menggunakan 2 atau 3 periode lebih awal. Sebagai dasar pembandingnya, analisis ini seringnya digunakan dengan cara melihat persentase penurunan dan kenaikan pos-pos laporan keuangan dari periode yang dibandingkan. Karena itulah, metode ini sering disebut dengan metode dinamis. Selain membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih, yang disebut juga dengan analisis komparatif, ada beberapa metode lain yang umum digunakan untuk melakukan analisis horizontal, yaitu analisis tren atau indeks, analisis sumber dan modal kerja, analisis perubahan laba kotor, analisis sumber dan penggunaan kas. Contoh analisis laporan keuangan horizontal. Agar lebih mudah untuk dipahami, berikut adalah contoh analisis laporan keuangan horizontal sederhana yang digunakan sebagai penggambaran. Sebuah perusahaan PT Bahagia Sejahtera pada tahun 2019 memiliki pendapatan sebesar 750 juta rupiah dan pada tahun 2020 memiliki pendapatan sebesar 850 juta rupiah. Untuk melakukan contoh analisis laporan keuangan horizontal, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mencari persentase perubahan pendapatan dari periode tahun 2019 ke tahun 2020. Caranya adalah pendapatan tahun 2020 diambil pendapatan tahun 2019 dibagi pendapatan tahun 2019 dikali 100%, sama dengan 850 juta diambil 750 juta dibagi 750 juta dikali 100%, sama dengan 8,49%. Maka pendapatan PT Bahagia Sejahtera mengalami kenaikan sebesar 8,49% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Selanjutnya, analisis vertikal. Analisis vertikal biasanya digunakan dengan membandingkan pos-pos keuangan yang berbeda pada satu laporan keuangan yang sama di satu periode yang sama. Analisis vertikal sering disebut juga sebagai metode analisis statis. Adapun yang termasuk ke dalam analisis laporan keuangan vertikal adalah sebagai berikut.
yaitu analisis common size, analisis break-even, dan analisis rasio keuangan. Contoh analisis laporan keuangan vertikal. Berikut adalah contoh analisis laporan keuangan dengan analisis likuiditas lancar atau current ratio. PT Bahagia Sejahtera memiliki total aset lancar sebesar 20 juta rupiah dan memiliki utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun sebesar 10 juta rupiah pada tahun 2020. Pada analisis ini, kamu akan membandingkan dua pos laporan keuangan, yaitu total aset lancar dan juga utang jangka pendek perusahaan dalam satu periode tertentu. Dengan menggunakan rumus rasio likuiditas lancar, maka sama dengan total aset lancar dibagi utang jangka pendek dikali 100%, sama dengan 20 juta rupiah dibagi 10 juta rupiah dikali 100% sama dengan 2. Pada current ratio, jika perbandingan angkanya di atas 1, maka perubahan terbilang aman dan mampu melunasi utang lancar atau jangka pendeknya. Jenis laporan keuangan yang bisa dianalisis. Sudah sempat disinggung di awal, ada beberapa jenis laporan keuangan yang bisa dianalisis. Dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan, tentu seorang pemilik bisnis atau pihak akuntan perusahaan tidak bisa menggunakan jenis analisis yang berbeda untuk semua laporan keuangan. Masing-masing laporan keuangan harus dilakukan analisis dengan metode yang berbeda pula. Berikut ini beberapa laporan keuangan yang biasanya digunakan untuk melakukan analisis. Yang pertama yaitu neraca. Dalam dunia akuntansi, neraca adalah merupakan sebuah laporan keuangan dari suatu perusahaan yang mencatat informasi terkait aset, kewajiban pembayaran pada pihak terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu. Beberapa komponen yang terdapat dalam neraca adalah data histori dari aktiva yang ada. Data tersebut menunjukkan setiap sumber keuangan atau modal baik yang berasal dari pemegang modal atau utang kewajiban perusahaan. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi, kamu bisa melihat dan mengetahui kondisi finansial sebuah bisnis atau suatu perusahaan tersebut sedang mengalami untung atau rugi. Umumnya, terdapat berbagai catatan keuntungan maupun kerugian yang dialami perusahaan yang tercantum dalam laporan laba rugi ini. Catatan keuntungan atau kerugian tersebut berasal dari hasil penjualan produk dan juga beban yang harus dikeluarkan perusahaan. Laporan ini biasanya dibuat pada akhir tahun atau akhir periode perhitungan akuntansi. Adanya laporan laba rugi pada sebuah perusahaan juga akan memudahkan para investor dalam membaca juga memahami kinerja dari sebuah perusahaan. Dan yang ketiga, laporan perubahan posisi keuangan. Pada laporan perubahan posisi keuangan, seorang manajer atau akuntan keuangan dapat melihat bagaimana kas tersebut digunakan. Dengan kata lain, seorang manajer dapat melihat setiap sumber dan bagaimana dana perusahaan digunakan. Laporan perubahan posisi keuangan ini sangat penting bagi seorang manajer atau akuntan untuk melakukan analisis laporan keuangan terhadap perubahan dan arus kas bisnis. Tujuan analisis laporan keuangan. Tujuan laporan analisis keuangan yang paling utama adalah untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dan informasi nilai bisnis perusahaan. Namun, analisis laporan keuangan memiliki tujuan lain yang juga tidak kalah penting, seperti mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi utang-utang sekaligus bunganya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mengetahui kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset ke arah yang lebih menguntungkan. Mengetahui perubahan posisi keuangan pada periode tertentu, memproyeksikan bisnis yang terjadi di masa depan, menilai kinerja bisnis pada tahun berjalan, membandingkan nilai perusahaan sendiri dengan pesaing,
Mengidentifikasi pos-pos keuangan yang bermasalah menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan, menjadi bahan acuan oleh pemerintah untuk menentukan besar pajak perusahaan yang harus dibayarkan, menentukan perkembangan perusahaan, mengetahui besarnya kerusakan yang dialami perusahaan. Kesimpulan, analisis laporan keuangan merupakan hal penting yang berhubungan dengan perkembangan bisnis. Analisis laporan keuangan perlu untuk dilakukan secara rutin dan berkala demi tercapainya beberapa tujuan bisnis. Tujuan analisis laporan keuangan yang paling utama adalah untuk dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan strategis dan informasi nilai bisnis perusahaan. Secara umum, analisis laporan keuangan dibagi menjadi dua metode, yaitu analisis vertikal dan analisis horizontal. Perbedaan antara keduanya berbeda pada objek pembanding dan tujuan analisis.